wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita puji serta syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita di hari ini. Salawat salam tak pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad telah membawa kita dari zaman zahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang saya hormati Bapak selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan saya sayangi teman prodi Hukum Ekonomi Syariah. Setiap negara memiliki ideologi masing-masing yang berbeda dengan negara lain. Indonesia sendiri menganut sebagai ideologi sebuah sejarah ideologi disusun oleh para pendiri ideologi, yaitu dari 3 tokoh. Yang pertama Muhammad Atta, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Dan fungsi dari ideologi adalah sebagai pedoman hidup bangsa dan bernegara. Setiap bangsa dan negara yang ingin berdiri kokoh kuat tidak mudah terombang-ambing oleh kekerasan persoalan hidup berbangsa maupun bernegara. Sudah banyak tentu perlu memiliki dasar negara dan ideologi negara yang kokoh dan kuat pula. Tanpa itu maka bangsa dan negara akan rapuh. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam penggaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia adalah dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila, itu adalah pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi. Fungsi ideologi, tumbuhnya keyakinan dan kepercayaan terhadap ideologi tertentu barangkali bukan satu-satunya cara melalui mana manusia bisa memformulasikan dan menguji kehidupannya. Ideologi juga mempermainkan fungsinya dalam mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat. Setiap kehidupan masyarakat pasti mengharapkan setiap anggotanya dapat terlibat diri dalam berbagai sektor kehidupan. Di samping fungsinya yang sangat umum, ideologi juga pada dasarnya merupakan fungsi khusus sifatnya, antara lain yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia sebagai sistem panutan. Ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide atau gagasan melalui ana manusia, dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterpastikan hakikat kehidupan ini. Dan kedua, ideologi hakikat sebagai paduan. Sebagai suatu panduan, ideologi mencanangkan seperangkatan patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di samping tujuan dan tata menyampaikan tujuan itu. Fungsi ideologi. Pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia sebagai sistem perubahan. Ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide atau gagasan. Dan yang kedua, ideologi berfungsi sebagai paduan. Dan yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa. Dan keempat, ideologi merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa untuk mengenal dan mengreplikasikan tindakannya. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkerasan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melainkan dengan kehidupan negara. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga merupakan ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melainkan untuk mewujudkan masyarakat tertentu yang diinginkan, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan